Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui penyesuaian anggaran dan program yang lebih produktif. Upaya ini diharapkan mampu menjamin ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Penambahan anggaran Kementerian Pertanian sebesar 145 miliar rupiah untuk tahun 2026 merupakan upaya memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, meminta Kementerian Pertanian memprioritaskan anggaran untuk program produktif. Di antaranya program pekarangan pangan lestari untuk mendukung penyediaan sayur mayur dan program makan bergizi gratis. Selain itu, anggaran juga perlu dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan sumur air serta bimbingan teknis untuk petani terkait penggunaan teknologi pertanian. Seperti program P2L, ini sangat luar biasa dan ini juga bisa mendukung terhadap program makan bergizi gratis karena sayur mayur itu banyak dikelola melalui P2L. Dan kemudian juga jalan usaha tani ini juga sangat dirasakan masyarakat, dan kemudian sumur dalam ini untuk mengatasi terhadap masa kebutuhan masyarakat yang jauh dari aliran sungai, dan kemudian bimbingan teknis ini juga menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak karena memang petani kita perlu mendapatkan update daripada perkembangan di sektor pertanian. Di sisi lain, Firman juga menyoroti keluhan petani di Kalimantan terkait skema bagi hasil program petani milenial. Dalam skema itu, petani yang sekaligus menjadi pemilik lahan hanya mendapatkan keuntungan sekitar 40%. Kementerian Pertanian perlu mengevaluasi pola itu agar pembagian hasil lebih adil. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, regulasi antar kementerian yang masih tumpang tindih menjadi hambatan perhutani dalam mengelola hutan. DPR RI melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mendorong sinkronisasi aturan agar pengelolaan hutan Indonesia menjadi lebih produktif dan akuntabel. Tumpang tindih regulasi antar kementerian dalam pengelolaan lahan hutan menjadi hambatan kinerja perhutani dalam memaksimalkan produktivitas hutan Indonesia. Untuk itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong upaya sinkronisasi regulasi dengan memanggil seluruh stakeholder. Anggota BAKN DPR RI Mustafa menyebut penyelesaian konflik kewenangan lahan hutan membutuhkan koordinasi lintas komisi dan mitra kerja. BAKN DPR RI berkomitmen terus mengawasi kementerian terkait dalam mengelola lahan hutan secara akuntabel dan menguntungkan keuangan negara. Ada beberapa hal yang regulasinya masih tumpang tindih antara di Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan juga yang lain. Maka inilah tugas pokok fungsi dari BAKN akan mensinkronisasi sebagaimana contoh kemarin misalkan antara Menteri Pertanian, ya terus BRI, ya untuk kementerian lain misalkan seperti BUMN, ya ini semua kan kita sinkronkan sehingga tujuannya apa, bahwa kehadiran BAKN hadir di tengah-tengah kelembagaan ini tujuannya satu, ingin memastikan bahwa sesuai dengan tugas pokok fungsi BAKN ini tentu ada satu harapan bahwa semua persoalan ini bisa clear dan bisa lebih optimal dan juga bisa tertib dari sisi regulasinya. Melalui regulasi yang lebih jelas, perhutani diharapkan dapat tertib secara administrasi dalam mengelola hasil hutan Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kesehatan jiwa adalah salah satu isu yang menjadi sorotan DPR RI. Di Kabupaten Sukabumi, data Dinas Kesehatan menunjukkan setidaknya 3.000 warga terindikasi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja spesifik ke sentra Palamarta Sukabumi, terungkap jumlah ODGJ mencapai sekitar 3.000 orang. Namun, Kementerian Sosial baru menangani sekitar 160 orang. Melihat kondisi ini, DPR RI mendorong penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan ODGJ ke depannya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menyoroti tingginya jumlah warga Kabupaten Sukabumi yang terindikasi mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, terdapat sekitar 3.000 orang yang terindikasi orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Dalam kunjungan kerja spesifik ke sentra Palamarta, terungkap bahwa hanya sekitar 160 ODGJ yang ditangani oleh Kementerian Sosial. Jumlah itu terhitung sedikit dibanding jumlah total ODGJ yang mencapai angka 3.000. Terlebih sentra ini memiliki cakupan kerja di 9 wilayah Jawa Barat hingga beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Seperti kita lihat tadi, ada 160 ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dan tadi kita lihat bahwa saya juga diberitahu Ibu, Kepala sentra di sini memang harus bergembira di sana. Karena apa? Karena kalau mereka tidak bergembira, itu akan memicu halusinasi. Sehingga setiap hari ada acara untuk mereka bergembira dengan bernyanyi. Ya, saya kira itu adalah upaya tugas dari Kementerian Sosial. Nah, sehingga untuk anggaran-anggaran yang berkaitan dengan tugas pokok dari Kementerian Sosial itu tidak boleh dikurangi. Komisi 8 DPR RI menekankan kepada Kementerian Sosial untuk konsisten menjalankan tugas pokok dalam penanganan masalah sosial. Komisi 8 DPR RI mendukung adanya tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan ODGJ. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Ade Pertiwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, reformasi Kepolisian Republik Indonesia semakin mendekati titik terang. Komisi 3 DPR RI menilai selain reformasi struktural, Polri juga membutuhkan reformasi kultural demi mendapatkan kepercayaan kembali dari publik. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Usai banyaknya sorotan yang tertuju kepada aparat atas masalah kekerasan yang kerap terjadi. Komisi 3 DPR RI menilai, selain reformasi struktural, diperlukan juga reformasi kultural untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik. Anggota Komisi 3 DPR RI Syarifuddin Suding mengatakan, butuh penyelesaian yang menyeluruh untuk mendapatkan kembali simpati masyarakat. Untuk itu, reformasi kultural diperlukan kepolisian yang saat ini mendapat pandangan negatif dari masyarakat akibat tindakan yang terlalu represif saat aksi unjuk rasa. Memang perlu dilakukan reformasi yang betul-betul menyentuh pada akar masalah gitu loh. Jadi tidak hanya pada struktural, reformasi struktural, tapi kultural yang sangat penting. Bagaimana untuk melakukan pembenahan ya, di masing-masing aparat penegak hukum sehingga sikap mental ya
dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya betul-betul memahami ya apa keinginan dan kebutuhan masyarakat gitu loh. Jadi sikap-sikap yang selama ini menjadi keluhan ya masyarakat. Sarifudin berharap reformasi Polri akan menciptakan polisi yang adaptif, profesional, dan terpercaya dengan meningkatkan kualitas pelayanan, penegakan hukum, serta hubungan dengan masyarakat yang lebih humanis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, metode penyampaian nilai-nilai Pancasila secara konvensional dinilai sudah usang. Demi merumuskan cara yang lebih menarik dan komunikatif, Badan Legislasi DPR RI menggandeng generasi muda dalam menyusun rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila. Badan Legislasi DPR RI melibatkan perwakilan generasi muda dan stakeholder lainnya dalam menyusun rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila. Anggota Balik DPR RI, Riko Menoza, menyampaikan, metode penyampaian nilai-nilai Pancasila perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan karakter generasi muda saat ini. Menurutnya, pendekatan konvensional sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan cara yang lebih menarik dan komunikatif, seperti melalui media sosial, musik, dan olahraga. Terkait menyangkut masalah BPIP, ya tentu kan kita sadari Pancasila ini kan memang ya, teriring dengan berjalannya waktu ya, dengan kondisi masyarakat yang memang terdiri dari berbagai macam golongan. Tadi kan sudah disampaikan ada generasi Z, generasi milenial, dan yang sebelumnya. Tentu kan ini juga harus terjadi penyesuaian. Artinya sebagai narasumber, sebagai kita para orang-orang yang sudah lahir lebih dulu kan tentu juga bisa menyampaikannya supaya bagaimana Pancasila ini tetap menjadi way of life ya. Tentu dengan cara-cara yang menarik, karena kan tidak bisa kita bicara dengan bahasa yang seusia, bahasa dengan generasi milenial dan Z ini tentu akan berbeda. Riko berharap undang-undang ini dapat menguatkan karakter kebangsaan generasi muda. Balik DPR RI optimis rancangan undang-undang PIP akan rampung sebelum masa reses DPR RI Oktober mendatang. Andini Dandivo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, keputusan Menteri Keuangan mengucurkan dana 200 triliun rupiah untuk 5 bank negara di Indonesia menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak optimis kucuran uang 200 triliun berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dengan catatan distribusi dana tepat sasaran ke sektor yang produktif. Apa pandangan DPR RI terkait hal ini? Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Ini dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang,
Saya di Bandung. Di Dapil dong, karena apa? Aku bisa keluar sedikit lah, bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung, gitu ya, bisa gitu, jauh. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, keputusan Menteri Keuangan untuk menggelontorkan uang sebesar 200 triliun rupiah ke Himbara dan Bank Syariah dinilai dapat menjaga likuiditas negara dan memperkuat ekonomi dengan mendorong peredaran uang di sektor real, terlebih jika disalurkan ke pelaku UMKM. Namun di sisi lain, dibukanya pintu kredit akan kontraproduktif jika kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat terindikasi melemah. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata Bu Sri Mulyani, kayaknya koboi. Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Pernyataan nyeleneh dengan gaya santai ala koboi Menteri Keuangan Purbaya saat ini tengah hangat diperbincangkan publik. Tak hanya mengundang kontroversi, gaya Menteri Keuangan baru ini juga menuai respon positif dari publik. Khususnya setelah Menteri Keuangan mengucurkan dana 200 triliun rupiah untuk 5 bank negara di Indonesia. Sebagian pihak optimis, kucuran uang 200 triliun berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan catatan distribusi dana tepat sasaran ke sektor produktif. Anggota Komisi 11 DPR RI, Fatih, menyampaikan penempatan dana tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Hal itu dinilai dapat menjaga likuiditas negara dan memperkuat ekonomi dengan mendorong peredaran uang di sektor real. Kita apresiasi langkah dari Kementerian Keuangan ini, namun kita juga harus pastikan bahwa dana 200 triliun ini betul-betul terdistribusi dan bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak terdistribusi pada size kredit yang besar, tetapi betul-betul bisa menyentuh kepada size kredit kecil, menyentuh kepada size kredit khususnya UMKM dan kredit mikro. Di sisi lain, pemindahan dana 200 triliun rupiah ke Himbara dianggap sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Bagi pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi, kebijakan ini seperti salah minum obat, sebab perbankan dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kredit bermasalah. Karena penyaluran 200T sebenarnya berhadapan dengan fakta yang diumumkan oleh dia sendiri ketika menjadi Ketua Komisioner LPS. Yang pertama bahwa perbankan dalam keadaan sehat, kecukupan modal minimumnya gitu ya, 25,38. Lalu tidak mengalami kredit bermasalah karena kredit bermasalahnya 2,38. Poinnya adalah perbankan tidak butuh likuiditas. Perbankan membutuhkan satu kondisi perekonomian yang nampaknya sehat. Makanya saya menyebutnya sebelum dikucurkan 200 triliun itu perbankan dalam posisi pro-siklikal. Apa itu pro-siklikalnya? Tersendat melambat. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan hidup mati seseorang. Oleh karenanya, setiap kebijakan yang terkait dengan ekonomi perlu dianalisa dan diperhitungkan. Jangan sampai kebijakan Menteri Keuangan hanya sekedar sesumbar koboi yang tanpa hasil. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berbicara Eropa nih, karena memang benua Eropa ini dikenal sebagai rumah bagi berbagai bangunan ikonik yang memikat dunia. Yap. Setiap bangunannya menyimpan keindahan arsitektur, nilai sejarah, dan pesona yang tak lekang oleh waktu. Tapi ini luas banget ya Alfat kalau kita bahas benua Eropa. Nah, ada salah satu mahakarya arsitektur yang menjadi simbol kejayaan di masa lalu Alfat, yaitu adalah Katedral Notre Dame de Strasbourg. Ini adalah sebuah katedral megah yang terletak di kota Strasbourg, Prancis. Tempat ini pemirsa menjadi saksi sejarah panjang Eropa dan kebanggaan arsitektur bergaya gotik. Lalu seperti apa kemegahan dan kisah dari katedral ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 09.
saat ini Anda semua sedang menyaksikan salah satu program kebanggaan kita, program unggulan TV Parlemen, yaitu program Di Balik Kursi. Saya sudah terbiasa dengan memimpin sidang, ya kan? Saya sudah terbiasa dengan memimpin rapat, cuman bedanya sekarang saya nggak memimpin karena saya anggota biasa, belum menjadi pimpinan. Bangsa kita ini kan memasuki era bonus demografi. Para anak muda Indonesia ini bisa menjadi sebuah civic engagement. Mereka bisa membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Partai Golkar memiliki simbol pohon beringin yang melambangkan kekuatan dan keberlanjutan. Benar atau tidak? Partai Golkar itu simbolnya pohon beringin, padi dan kapas. Jadi bukan hanya sebatas kekuatan dan keberlanjutan, tapi juga dia bisa mensejahterakan. Jadi jawabannya benar. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Katedral Notre Dame de Strasbourg yang terletak di timur laut Prancis. Katedral ini menampilkan arsitektur gotik Prancis yang megah dengan perpaduan memukau antara warisan sejarah dan juga dengan kehidupan yang modern. Katedral yang telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO ini tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan budaya dan juga pariwisata. Tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama tayangan untuk mengagumi kemegahan Katedral de Strasbourg dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Pemirsa, di benua Eropa yang kaya akan sejarah dan budaya, kita dapat menemukan berbagai bangunan ikonik yang membawa pesona dan keanggunan tak terbandingkan. Termasuk di Prancis, tanah yang dihiasi dengan keindahan, keberagaman budaya, dan sejarah yang tajam. Prancis menjadi tuan rumah bagi beberapa landmark paling ikonik di dunia. Mulai dari kemegahan Eiffel Tower yang menghiasi langit Paris dengan romantismenya, hingga kemegahan Katedral Notre Dame de Strasbourg yang mencapai langit-langit kota Strasbourg, Alsace, Prancis. Mungkin banyak dari kita yang belum familiar dengan kota Strasbourg. Kota indah ini terletak di timur laut Prancis, merupakan perpaduan memukau antara sejarah dan kehidupan modern. Kita bisa menemukan jalan-jalan berbatu, kanal-kanal yang mempesona, dan arsitektur yang menggoda, termasuk ikon kota ini, Katedral Notre Dame de Strasbourg. Sekarang, mari kita jelajahi kemegahan Katedral Notre Dame de Strasbourg yang seolah mengajak kita untuk merenung dan mengejar masa lalu yang kaya dan menyelami pesona yang tak tergoyahkan dari negeri ini. Katedral Notre Dame de Strasbourg atau Katedral Bunda Maria dari Strasbourg adalah salah satu katedral paling ikonik di Eropa. Menjadi salah satu landmark paling mengagumkan di pusat kota Strasbourg, Prancis, katedral ini memiliki sejarah yang kaya. Sejarah Katedral Notre Dame de Strasbourg dimulai pada abad keempat ketika bangunan gereja pertama didirikan di situs ini. Namun, bangunan ini telah mengalami beberapa kali perubahan besar selama berabad-abad. Katedral yang kita kenal sekarang dimulai pada abad ke-12 ketika pembangunan katedral gotik dimulai.
Ada menara utara Katedral Notre Dame de Strasbourg yang pernah menjadi menara tertinggi di dunia pada abad ke-15 dengan ketinggian sekitar 142 meter. Salah satu keunikan katedral ini adalah vitril rosas atau jendela mawar yang spektakuler. Menggambarkan kisah Alkitab dengan keindahan yang memukau, vitril ini memiliki diameter sekitar 13 meter dan merupakan salah satu yang terbesar di Eropa. Katedral ini juga memiliki jam astronomi yang mengesankan, yang menampilkan gerakan matahari, bulan, dan planet-planet dalam waktu nyata. Katedral Notre Dame de Strasbourg memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur gotik selama abad pertengahan. Banyak elemen arsitektural dan desain yang kemudian diterapkan di katedral-katedral lain di Eropa. Karena arsitektur gotiknya yang luar biasa, pada tahun 1988, Katedral Notre Dame de Strasbourg diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Sejak itu, katedral ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat budaya dengan konser musik, pameran seni, dan acara-acara budaya lainnya yang terus berlangsung di dalamnya. Berkunjung ke kota Strasbourg tentu akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan, karena Strasbourg adalah satu permata tersembunyi Eropa yang menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap wisatawan yang mencari keindahan, warisan, dan pesona yang tak tertandingi. Itu dia tayangan yang untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 23 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna DPR RI dengan salah satu agendanya adalah pembacaan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2026. Lalu pemirsa, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat dari Komisi 10 DPR RI membahas terkait dengan Panja Pelestarian Cagar Budaya mengenai program kerja Kementerian Kebudayaan dalam pelestarian cagar budaya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube kami di TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.